Eka Afifah Nur dengan NIM 19315000076. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Saya akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Materi yang saya ambil adalah materi dari pertemuan ke-9, yaitu pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah suatu istilah untuk menjelaskan suatu proses lengkap dalam mengupayakan sebuah produk baru untuk mencapai pasar. Pengertian pengembangan produk menurut Kotler dan Armstrong 2008. Pengembangan produk strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk memodifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada. Sekarang pengembangan konsep produk menjadi produk fisik dalam upaya memastikan bahwa ide produk bisa diubah menjadi produk yang bisa diwujudkan secara efektif. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sebuah usaha, perusahaan harus senantiasa mengembangkan produknya. Dengan mengembangkan produk baru, maka siklus hidup produk bisa dijaga agar tetap dalam masa pertumbuhan dan kedewasaan. Yang artinya saat ada item produk yang mengalami penurunan, perusahaan sudah memiliki produk lain sebagai substitusi di segmen tersebut. Dengan mengembangkan produk baru juga berfungsi untuk memperlebar segmen pasar dengan menciptakan produk baru untuk market segmen baru yang berbasis pada produk lama. Mengembangkan produk baru bukan sesuatu hal yang mudah. Banyak produk baru yang dirilis atau diluncurkan perusahaan gagal, bahkan beberapa sebelum masa bertumbuh. Untuk meminimalkan resiko kegagalan pengembangan produk baru, perusahaan bukan saja harus memikirkan strategi pengembangan produk baru, tetapi harus juga memahami dan menjalankan setiap tahapan dalam proses pengembangan produk baru tersebut. Ada 8 tahapan proses pengembangan produk baru agar bisa menghasilkan produk yang unggul dalam persaingan di pasar, yaitu secara umum, tahap awal proses penciptaan ide ini akan mampu menghasilkan banyak sekali ide produk baru. Tentu tidak semua ide tersebut bisa dilanjutkan ke proses tahap selanjutnya. Akan ada banyak ide produk yang berguguran setelah melewati berbagai persyaratan akan pelayakan sebuah ide produk baru. Sumber dari ide produk biasanya dari berbagai hal, seperti yang pertama dari Departemen Riset dan Pengembangan perusahaan tersebut, yang kedua dari karyawan internal, yang ketiga dari kompetitor, yang keempat dari mitra kerja, dan yang kelima dari para pelanggan atau konsumen. Yang kedua, penyaringan atau pemilihan ide produk. Tahap selanjutnya setelah mendapatkan sekian ide produk adalah melakukan penyaringan atau screening atas semua ide produk tersebut. Screening atas ide produk dimaksudkan untuk mendapatkan ide produk yang benar-benar layak untuk diproses ke tahap selanjutnya, di mana mekanisme ini didasarkan pada beberapa hal, seperti yang pertama, tujuan penciptaan produk, yang kedua, proses yang dibutuhkan versus sumber daya perusahaan, proses produksi dan proses pemasaran, yang ketiga, bagaimana dengan regulasi yang ada, yang keempat, tingkat keuntungan yang bisa didapatkan, yang kelima, ketersediaan bahan baku beserta legalitasnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Setelah ditemukan ide produk yang paling memungkinkan untuk diproses lebih lanjut, maka tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahap pengembangan konsep dan pengujian konsep atas produk baru tersebut. Konsep ini adalah hasil dari proses pengembangan konsep produk.
haruslah dibuat dalam beberapa alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang paling menarik. Pengembangan konsep. Pengembangan konsep adalah tahapan untuk mengembangkan lebih lanjut dari ide yang terpilih menjadi suatu konsep produk untuk diproses lebih lanjut di tahap berikutnya. Itulah sebabnya dalam tahap pengembangan konsep produk dari ide produk haruslah dibuat dalam beberapa alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen pasar yang paling menarik. Pengujian konsep. Konsep produk baru yang sudah dirumuskan harus diuji lagi dengan target konsumen yang disasar dalam skala kecil. Konsep-konsep tersebut bisa disajikan dalam berbagai bentuk, tetapi untuk beberapa jenis produk sudah cukup dengan gambar dan deskripsi kata. Intinya adalah apa yang hendak disampaikan oleh perusahaan harus bisa diterima dengan baik oleh konsumen sasaran. Setelah memaparkan konsep tersebut kepada kelompok konsumen sasaran, mereka akan diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan untuk mengetahui daya tarik konsumen dan nilai pelanggan dari masing-masing konsep. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Setelah konsep produk baru sudah ditemukan atau sudah dipilih, maka langkah selanjutnya dalam proses pengembangan produk baru adalah menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang dikembangkan dimulai dari strategi awal, yaitu peluncuran produk ke pasar, hingga produk bisa diterima di pasar dan mulai menunjukkan pertumbuhannya. Yang kelima, analisa bisnis. Dalam tahap analisa bisnis, proses pengembangan produk baru ini akan dilakukan peninjauan atas proyeksi penjualan, biaya dan laba untuk produk baru tersebut untuk mengetahui apakah semua faktor ini bisa memenuhi tujuan perusahaan. Jika hasil analisa bisnis menunjukkan positif atau sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, maka produk dapat dipindahkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengembangan produk. Yang keenam, pengembangan produk. Setelah melewati tahap analisa bisnis, maka akan dilanjutkan dengan pengembangan produk real atau produk yang sesungguhnya. Proses untuk pengembangan produk ini membutuhkan investasi biaya yang tidak kecil. Itulah sebabnya dalam tahap ini biasanya produksi hanya dalam skala terbatas. Yang ketujuh, uji pemasaran. Dengan uji pemasaran ini, maka perusahaan dan pemasar akan mendapatkan gambaran dan pengalaman dengan pemasaran produk tersebut sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar dalam skala yang besar, yang mana akan menelan biaya yang tidak sedikit. Uji pemasaran ini memungkinkan perusahaan untuk menguji produk dan seluruh program pemasaran awal, termasuk ketetapan target market dalam segmen yang dipilih, penetapan positioning, iklan dan promosi, distribusi dan lainnya, sebelum perusahaan melakukan investasi secara maksimal atas produk baru tersebut. Yang kedelapan, komersialisasi. Selanjutnya, jika perusahaan memilih opsi peluncuran produk baru, maka perusahaan harus menyiapkan serangkaian aktivitas lanjutan, yaitu aktivitas komersialisasi. Dimulai dari persiapan produksi dalam kapasitas yang lebih besar, persiapan untuk aktivitas peluncuran produk baru seperti iklan, promosi berjualan, distribusi dalam skala yang lebih besar, dan berbagai aktivitas pemasaran lainnya. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum produk diluncurkan ke pasar, yaitu waktu peluncuran produk, area peluncuran produk, dan bagaimana dengan sumber daya perusahaan jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang cukup, modal, dan kapasitas. Demikianlah pembahasan mengenai tahapan utama dalam mengembangkan sebuah produk baru, dimulai dari pencarian dan penciptaan ide produk, memilih beberapa yang terbaik, mengembangkan dan menguji konsep produk, strategi pemasaran,
serta melakukan analisa bisnis untuk kemudian mengembangkan produk real, menguji di pasar dalam skala kecil, baru kemudian meluncurkannya ke pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.